Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Halo, selamat pagi, Mas Rudi. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya, mantap. Ya, Mas Rudi, ini kemarin perdagangan kemarin IHSG ditutup di zona merah. Nah, tadi juga dibuka sih di zona hijau ya, begitu sudah menguat. Nah, ini bagaimana pergerakannya hari ini dari Anda? Oke, kalau hari ini mungkin kita bahas dari globalnya dulu ya, karena memang kalau kita lihat ada 4 faktor untuk dari global sendiri, di mana memang lebih banyak profit taking untuk saham-saham teknologi, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari SEB ya, mengeluarkan outlook yang cukup dalam sekali ya, dari pertumbuhan ekonomi di Eropa, yaitu minus 8% kurang lebih ya. Lalu juga sebenarnya adalah adanya geopolitik ya, dari mana Amerika dan juga dari Tiongkok, di mana memang cukup memanas kembali dari Laut Cina Selatan, di mana memang kalau kita lihat yang diklaim itu dari Tiongkok sendiri adalah Laut Cina Selatan yang memang memiliki banyak sekali dari kandungan gas dan juga minyak bumi. Itu yang memang menjadi salah satu faktor yang kita lihat ya, di mana dari Dow Jones lalu juga Nasdaq memang melemah ya untuk kemarin. Nah, itu yang memang kita lihat untuk hari ini bisa mempengaruhi dari indeks ya di IHSG kita. Itu yang memang menjadi harus dicermati. Nah, namun juga kalau kita lihat memang dari adanya cadangan devisa saya yang sebenarnya cukup bagus, di mana memang itu bisa untuk memperbaiki dari cadangan devisa kita untuk membayar utang luar negeri kita. Namun harus tetap ditunggu untuk sampai dengan tanggal 15 atau 16 Juli nanti, di mana memang ada RDG ya, Rapat Dewan Gubernur, untuk melihat bagaimana dari 7 days rate repo kita nantinya seperti apa. Baik, Mas Rudi, ini kita lihat dari kemarin nih kayaknya sulit banget IHSG ditutup atau tembus di level 5.000 begitu. Nah, kalau untuk hari ini kita saksikan tadi kan dibuka di level 4.991 kalau tidak salah. Nah, ini bagaimana? Apakah hari ini kalau dari Anda apakah bisa ini menembus 5.000 atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat memang IHSG kita masih konsolidasi ya. Apakah bisa untuk menembus level lebih tinggi dari 5.000 ya? Karena kalau kita lihat memang dengan outlook yang saat ini ada ya, di mana Eropa yang sudah mengeluarkan, lalu juga IMF juga sudah menurunkan dari outlook Indonesia sendiri yang tadinya 8%, sekarang menjadi kurang lebih 5% untuk Indonesia. Itu yang memang cukup berat ya untuk IHSG kita bisa lebih dari 5.000. Jadi memang kekhawatiran ini, jika IHSG sudah menyentuh level-level 5.000, itu lebih banyak profit taking yang dilakukan para investor untuk saat ini. Apalagi kalau kita lihat memang net sell dari foreign-nya sendiri masih cukup tinggi. Karena kalau kita lihat saat ini laporan-laporan keuangan yang menanti ya, dari laporan rilis kuartal kedua ya, yang akan diawali dari financial ya, lebih banyak pada sektor-sektor perbankan, itu yang memang akan memberatkan dari IHSG kita. Karena memang kalau kita lihat seperti BBCA, BBRI yang memang memiliki market cap cukup besar untuk di IHSG kita. Itu yang memang akan memberatkan dari sisi IHSG untuk bisa lebih dari level 5.000, Mas Rolando. Jadi kalau untuk target IHSG hari ini di level berapa, Mas? Kalau kita lihat memang akan tetap berada di level-level 5.020 sampai 5.050 ya. Itu secara teknikal. Jika memang bisa menembus dari level-level 5.020 sampai dengan 5.050, kemungkinannya adalah IHSG kita akan mencoba untuk level lebih tinggi lagi di level 5.200, Mas Rolando. Nah, untuk sektornya ini, Mas Rudi, sektor apa saja yang bisa menopang IHSG di atas 5.000 ini, Mas? Pasti lebih kepada sektor perbankan ya, karena kalau kita lihat saat ini masih menunggu laporan kuartal keduanya seperti apa yang tadi saya katakan, karena saat ini memang pasti yang rilis pertama adalah dari sektor-sektor perbankan. Itu yang memang akan menopang dari IHSG kita akan seperti apa nantinya. Apakah akan bisa lebih tinggi dari level-level 5.000 sampai 5.200 atau kembali di level-level 4.800 sampai dengan 4.900, Mas Rolando. Nah, kalau saham-sahamnya sendiri nih, apakah akan fokus di bank-bank buku 4 atau mungkin ada bank buku 3 yang bisa dicermati begitu? Oke, kalau saat ini memang pasti akan lebih banyak dicermati adalah saham-saham bank buku 4 ya. Meskipun memang kalau kita lihat beberapa saham katakan seperti bank buku 3, bank buku 2 itu lebih banyak sentimen adanya M&A dan juga memang katakanlah seperti BRI Syariah ya, yang karena memang ada isu dari merger dari seluruh bank
syariah yang ada di Indonesia, itu yang memang menjadi salah satu sentimen penguat dari BRI Syariah saat ini. Nah, ini selanjutnya Mas untuk sektor properti. Ini kan banyak juga ini mall yang sudah dibuka. Apakah ini akan menjadi sentimen positif juga untuk saham-saham emiten properti dan juga pengelola mall seperti itu? Ya, kalau kita lihat dengan adanya nanti ada RDG di 15 atau 16 Juli nanti, itu yang menjadi salah satu katalis ya untuk sektor-sektor properti. Karena walaupun memang saat ini sudah mulai adanya pembukaan dari mall, namun okupansinya masih cukup rendah karena memang dibatasi kan dari pengunjung dan juga dari tenannya sendiri. Namun itu memang menjadi salah satu katalis ya untuk sektor-sektor properti yang seperti katakanlah seperti Pewon, lalu ada CTRA, SMRA dan juga BSDE. Itu yang memang bisa untuk pick up dari harganya di level-level saat ini, Mas Rolando. Baik. Kalau untuk sektor konsumer ini bagaimana kalau dari Anda? Kalau konsumer memang dengan meningkatnya indeks keyakinan konsumen ya itu memang bisa untuk menopang dari sektor-sektor konsumer untuk bisa melakukan pick up dari harga-harga sahamnya sendiri. Katakanlah seperti Unilever, lalu juga ICBP, lalu Indofood, itu yang bisa menjadi sektor-sektor konsumer yang bisa meningkat. Dan juga memang ada salah satunya lagi adalah sektor retail, katakan seperti S Hardware, lalu juga MAPI ya, MAPI ya, karena memang cukup banyak tenan retailnya sehingga memang itu bisa untuk meningkat dari harga saham di mana saat ini memang dimulainya PSBB transisi. Itu yang memang menjadi faktor-faktor yang mendukung dari saham-saham tersebut, Mas Rolando. Baik. Lalu selanjutnya kalau untuk rekomendasi saham dari Anda untuk hari ini apa saja nih Mas Rudi? Oke, kalau kita lihat dengan adanya geopolitik ya, katakanlah dari Laut Cina Selatan tadi, saham-saham seperti Medco ya itu juga menarik untuk bisa dilakukan buy on weakness, dan juga memang salah satunya juga Bank Mandiri ya, itu yang memang saat-saat ini levelnya juga sudah cukup rendah. Jadi sektor energi sudah mulai bisa diperhatikan seperti itu Mas? Kalau kita lihat dari saat ini ya, dengan adanya volatilitas yang cukup tinggi ya dari harga komoditasnya, itu bisa dilakukan opportunity untuk membeli saham-saham tersebut. Karena di mana ada geopolitik, di situ harga-harga katakanlah seperti oil itu bisa meningkat signifikan, Mas Rolando. Baik. Oke, terima kasih Mas Rudi sudah bersama kami di IDX Opening Bell. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda langsung dari Jakarta Future Exchange. Tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.